Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat gerak. Alhamdulillah bahwa kita sudah memasuki pada 23 dan saat ini kita masih pada menjadi hari pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai berdasarkan bikin. Dalam tugas 3.1A.5 ini kita sampai pada demonstrasi visual di mana tentunya ada tugas mengumpulkan salah dan tugas sampai 3 kepala sekolah. Bapak Ibu rekan sekretariat kita, alhamdulillah pada hari ini saya sudah bersama dengan beliau Ibu Kepala SPDK Karangmudi. Selamat siang Ibu Kepala. Beliau adalah Ibu Sujanti SPD yang sekarang menjadi atau bekerja sebagai kepala sekolah di SPDK 2 Karangmudi, termasuk kepala sekolah saya. Bapak Ibu Guru TGP yang hebat, ada beberapa pertanyaan untuk Ibu nanti akan disampaikan Ibu terkait dengan kegiatan demonstrasi seksual. Terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai pendidikan ini Ibu menjadi tugas dan tentunya dari pertanyaan. Yang pertama, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema pendidikan atau keputusan hal? Setiap ada permasalahan di sekolah kami, tentunya kami kondisikan dan kami aplikasikan, kemudian kita selesaikan. Untuk permasalahan baik itu permasalahan siswa atau permasalahan guru, kita cari titik permasalahannya apa, kemudian kita koordinasikan dengan wali siswa, dengan guru, kemudian termasuk dari atasan saya, Bapak Pengawas, dan tentunya Bapak Korwil. Kemudian setelah itu secepatnya kami menyelesaikan masalah. Jadi kecepatan mau. Terima kasih Bu Kepala. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang dipimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kelompok yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil keputusan. Baik Pak Hamon, kami dalam menyelesaikan suatu masalah pasti dari kedua belah pihak akan kami undang, kami hadirkan, kemudian kami tanya permasalahannya apa, sehingga nanti pada saat pengambilan keputusan itu tidak ada yang dirugikan. Semua tahu keputusan yang diambil sehingga tidak merugikan satupun dari yang bermasalah. Begitu Pak Hamon. Di dalam keputusan tentunya mendasarkan pada permasalahan tadi tidak ada yang dirugikan gitu. Mencari jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik. Terima kasih Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa ini yang biasa Ibu dapatkan selama ini Bu pada saat mengambil Pada saat kami mengambil keputusan, langkah-langkah yang kami lakukan adalah dengan identifikasi masalah ya. Kemudian ya yang bersangkutan, yang bermasalah kita hadirkan, kemudian kita tanya masalahnya apa, jadi apa sih ya, piece to piece ya, piece to piece, kemudian apa permasalahannya, sehingga titik permasalahannya sudah ketemu, maka kita akan bisa mengambil solusi, mencari jalan yang terbaik kira-kira apa yang harus kita lakukan, sehingga insya Allah tidak ada yang dirugikan. Kemudian setelah tadi Bu menjelaskan langkah-langkah atau prosedur saat mengambil keputusan, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap dalam pengambilan keputusan agar terus dinamika? Hal-hal yang menurut kami efektif yaitu yang bersangkutan atau yang terdapat masalah dengan dilema etika itu kita panggil ya, kita panggil, kita hadirkan sehingga di belakangnya nanti tidak akan ada sudon ya, tidak akan terjadi salah pahaman antara yang bermasalah. Kemudian setelah diputuskan di akhir kegiatan dalam pengambilan keputusan itu tentunya berpihak pada
kebutuhan murid Wah, ini lebih utama ini lebih lebih utama ya. ya. Itu Iya, karena bahwa murid itu banyak lebih utama dalam kegiatan masalah-masalah yang ada kita, karena bagaimanapun apalagi saya tuh sebagai seorang pendidik tentunya sangat bersinggungan dengan peserta didik. Terima kasih Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilematika? Tentunya kan banyak tantangan-tantangan Bu. Iya, banyak sekali tantangan. Begini Pak Hano, tentunya tidak semua permasalahan bisa kita atasi dengan tuntas 100% ya. Namun kadang muncul kendala ya, di mana kendala-kendala itu ada yang harus kita sikapi dengan sabar ya, dengan sabar ya. Kemudian dengan hati yang dingin ya, tanpa kekerasan ya, pokoknya dengan hati yang sabar, kepala dingin. Namun dalam hal ini tetap harus kita tindak lanjuti serta kita selesaikan agar hal tersebut tidak berbuntut panjang ya. Kemudian untuk itu langkah pertama yang kita ambil adalah identifikasi masalah ya. Kita diselesaikan secara kekeluargaan, secara baik-baik tanpa ada diskriminasi. Luar biasa Ibu ya dalam menghadapi tantangan ini, terutama sekarang di era sekarang ini banyak masalah dan kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan itu ya Ibu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal ini Bu? Tentunya dalam tertentu Bu, dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal khusus dalam penyelesaiannya, kemudian bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu jalankan pada saat kita menyelesaikan? Oke Pak Hano, untuk jadwal khusus tidak ada ya Pak Hano, karena dalam penyelesaian permasalahan tersebut kami punya tahapan ya. Kemudian tahapan yang pertama, kita harus mencari informasi dengan selektif ya, jangan asal informasi yang kita terima langsung kita makan, tetapi harus kita seleksi ya, betul atau tidak permasalahan tersebut. Jadi nanti kita tidak berubah dalam mengambil keputusan. Kemudian tahapan berikutnya kita klarifikasi ya, kita klarifikasi tentang kebenaran kasus tersebut ya. Apakah ini benar-benar terjadi atau hanya humor ya. Kemudian selanjutnya jadi tidak ada penjadwalan khusus Pak Hano, tidak ada penjadwalan khusus untuk kasus ini. Ketika terjadi permasalahan maka secara insidental, secara insidental kita berupaya melakukan mediasi. Kita lakukan mediasi di antara kedua belah pihak ya. Kemudian segera melakukan tindak lanjut agar permasalahan atau kasus tidak berlanjut, tidak berlarut-larut ya. Untuk guru kita mengambil timing yang tepat ya, karena kita tahu tugas guru itu sangat berat, jadi kita menyampaikannya juga dengan hati-hati supaya beliau tidak tersinggung ya. Karena bagaimanapun juga guru kan sudah tua, jadi kita itu harus pas, harus tepat untuk menyampaikannya. Tentunya dengan tahapan-tahapan yang ada. Nah, ini upaya memajukan keberhasilan siswa ya untuk guru, maka harus sangat berhati-hati sehingga kepentingan siswa dapat terakomodir ya ketika dalam tahap menyelesaikan masalah tersebut. Contoh, ada guru yang bermasalah dengan wali murid, maka ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan dengan hati-hati sehingga tidak ada yang tersinggung baik gurunya maupun wali murid, sehingga suasana tetap menjadi kondusif. Begitu Pak Hano. Terima kasih Bu. Jadi Bapak Ibu ini lebih menekankan berkolaborasi dengan guru, kemudian termasuk wali murid dan masyarakat ya Bu dalam ini, karena tentunya apalagi Ibu ini kan termasuk di banyak juga waktunya beraktif di bidang masyarakatan ya Bu, sehingga nanti masalah-masalah itu kalau kita berkolaborasi dengan masyarakat tentunya bisa terselesaikan. Kemudian apakah seorang
apa ini Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam dilema etika? Tentunya banyak yang membantu saya dalam mengambil keputusan, terutama dalam dilema etika ya. Yang mana salah satunya dari orang-orang yang tahu persis ya dengan permasalahan-permasalahan atau kejadian-kejadian yang ketika itu saya tidak ada ya. Dari situlah kami dapat mengkondisikan ya, dapat mengidentifikasi permasalahannya, menganalisis ya, menganalisis masalahnya, sehingga kami punya modal dasar untuk mengambil langkah dalam tahap untuk menyelesaikan masalah. Kami sangat berhati-hati mengambil sebuah keputusan. Luar biasa ini Bu Kepala ya. Tentunya dalam setiap mengambil keputusan kita harus hati-hati sekali ya. Iya. Jangan sampai kemudian keputusan kita itu Berdampak buruk. berdampak buruk. Terima kasih Ibu kemudian dari semua hal yang telah kita bicarakan, terutama Ibu sudah menyampaikan banyak sekali pertanyaan sudah sampaikan. Pembelajaran apa ini Bu? Kira-kira dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu nih sebagai kepala sekolah, tentunya sudah sangat lama ya Bu dalam setiap mengambil keputusan dilema etika itu. Jadi pengalaman yang ini keputusan dilema etika yaitu tentunya kita harus sangat berhati-hati dalam setiap kali kita mengambil keputusan. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah yang dapat berakibat fatal baik itu pada guru maupun pada peserta didik. Kemudian kita juga harus punya prinsip yaitu berpikir berbasis tanpa peduli ya. Jadi kita ya sehingga konteks permasalahannya dapat terselesaikan dengan kepuasan kedua belah pihak. Nanti Ibu di sini mengedepankan berpikir berbasis lebih peduli ya, terasa peduli ya. Tentunya bagi guru adalah untuk mengutamakan tujuan murid-murid. Terima kasih Bu Kepala Sekolah atas waktunya pada siang hari ini. Sekali lagi banyak hal yang saya dapat dari sampaikan. Mudah-mudahan saya melalui kegiatan orang ini bisa belajar jauh dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam rangka nanti tentunya saya dalam mengambil keputusan nanti bisa lebih bijaksana. Dan satu hal bahwa kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan pada saat menyelesaikan masalah. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga Ibu selalu sehat, salam bahagia, salam sehat Bu. Terima kasih. Semoga tetap semangat dan berhasil. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam guru gerakan kata 5 yang hebat. Alhamdulillah ini sudah kita atau saya pada sesi yang kedua yaitu wawancara dengan beliau Ibu Agnes selaku Kepala SD Negeri 3 Karangmenguding Korwil Bintula. Terima kasih Bu atas waktunya di siang hari ini. Di tengah-tengah kesibukan Ibu masih meluangkan waktunya dalam rangka kegiatan wawancara bersama saya. Ibu dalam kegiatan ini karena kami untuk jarak itu sudah sampai pada menit 3 tentang pengambilan keputusan sedikit, maka dalam kegiatan menit selanjutnya ada kegiatan wawancara bersama kepala. Dan sehingga nanti ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan berkaitan dengan konsep pengambilan. Ini adalah konsep keputusan karena kita bekerja di sekolah ini kan banyak sekali teman-teman Ibu ya. Karena Ibu selaku kepala sekolah selaku kan nanti dihadapkan. Sekali lagi saya sampaikan atas waktunya Ibu Agnes selaku kepala jenis. Begini Bu, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan konsep pengambilan keputusan. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika keputusan moral tentunya yang ada di Indonesia?
biasanya kami kondisikan dan aplikasikan dan tentunya disampaikan. Untuk permasalahan, baik permasalahan anak, permasalahan guru, selama kami selaku kepala sekolah mengetahuinya, sumber masalah dalam kami mengidentifikasi tidak hanya dari saya sendiri, wali murid, guru-guru itu sendiri. Setelah diidentifikasi, kemudian secepatnya kami menyelesaikan masalah tersebut, Pak. Ya. Proses awalnya adalah itu kasih itu Iya. luar biasa. Betul. Baik Bu, terima kasih. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung legitimasi. Baik, Pak. Akan kami jawab. Kami dalam menyelesaikan suatu masalah pasti dari kedua belah pihak yang bersangkutan kami hadirkan. Kemudian kami tanya, permasalahannya bagaimana? Itulah cara kami untuk menyelesaikan permasalahannya dan dengan duduk bersama, sehingga tidak ada yang dirugikan. Hal terpenting dalam menyelesaikan masalah bahwa kita harus memanusiakan manusia, Pak, di mana tugas utama seorang pendidik adalah menuntun dan menumbuh kembangkan minat siswa. Tidak mungkin semua siswa berperilaku sama dengan baik. Dalam hal ini kita hadir sebagai pembimbing, bukan sebagai penghukum, Pak. Luar biasa ini Bu ya. Berarti terpenting yang Ibu terapkan di SD 3 ini, ketika ada masalah yang utama Ibu itu selalu berprinsip memanusiakan manusia. Luar Iya, biasa ya. betul. Sehingga pada konteks masalah ini nanti tidak ada yang dirugikan tentunya ya, Iya, ketika ada masalah. Betul, betul, Pak. Karena kadang kalau kita disuruh mengambil sebuah keputusan cepat, ini ya bingung juga kadang. Tapi itu luar biasa ini, dan hal terpenting adalah tadi disampaikan itu adalah harus tetap bersamakan manusia. Luar biasa Ibu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa ini Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini saat mengambil keputusan ketika ada masalah? Baik, Pak. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah dengan identifikasi masalah. Ya. Yang bersangkutan atau yang bermasalah kita undang atau kita hadirkan ke sini. Kemudian kita tanya, apa permasalahannya? Sehingga titik temu permasalahan sudah bisa kita terima. Akhirnya kita bisa mudah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan demikian tidak ada yang dirugikan dalam penyelesaian masalah tersebut, Pak. Luar biasa ya Bu ya. Jadi dengan menghadirkan Iya, ya, Bu, dengan berarti menghadirkan ya. begitu. Terima kasih Bu. Kemudian hal-hal apa saja ini Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, khususnya di SD awal sini? Oh, begitu ya, Pak. Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang bersangkutan atau yang terdapat masalah dengan dilema etika, kita panggil, sehingga di belakang nanti mereka yang bermasalah tidak ada yang dirugikan juga dan saling menerima, Pak. Kemudian yang bermasalah setelah dilakukan mediasi merasa puas dengan apa yang telah diputuskan. Semua demi kepentingan bersama. Dan yang paling penting bahwa keputusan yang diambil ternyata berpihak kepada kebutuhan murid atau peserta didik. Gitu, Pak. Ini yang luar biasa ya Bu, bahwa kebutuhan murid ini tentunya menjadi yang utama. Tentunya dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai pendidik lebih bersinggungan dengan tadi
didik Ibu. Betul. Dan tentunya banyak sekali kasus-kasus dengan peserta didik. Nah, Ibu mengedepankan di sini adalah menekankan pada kebutuhan atau kepentingan peserta didik, luar biasa. Baik Ibu, kemudian hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema pendidikan yang Ibu hadapi? Kan tentunya ada tantangan Ibu, Tantangan ya. ya, tantangan yang dihadapi. Yang dihadapi Ya. pada saat Ibu harus membuat keputusan. Betul. Baik, hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah tentunya tidak semua permasalahan itu dapat tuntas 100%. Tidak tuntas 100%. Kadang-kadang muncul kendala gitu kan. Di mana kendala-kendala yang ada harus kita sikapi dengan sabar, hati yang dingin. Namun dalam hal ini tetap harus kita tindaklanjuti serta kita selesaikan agar hal tersebut tidak berbuntut panjang tentang kasus dilema etika tersebut. Luar biasa itu nih ya. Tentunya sebagai ibu, sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin, manajemen dan sebagainya harus sabar ya. Luar biasa sekali. Dan ini tantangan menjadi hal yang urgensi di mana kami katakanlah sebagai guru dan sebagainya banyak hal-hal yang tentunya akan muncul dan ibu harus betul-betul sabar. Luar biasa. Disebut kesabaran. Kesabaran ya. Terima kasih Bu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal ini Bu atau timer dalam sebuah penyelesaian kasus? Atau apakah Ibu pada saat ada waktu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki konsep, bentuk atau prosedur seperti apa ini Bu yang dijalankan pada saat menuju pemahaman? Mungkin spesifik Ibu bisa jadwal atau gimana? Ada jadwal? Dalam penyelesaian permasalahan tersebut kami punya tahapan-tahapan Pak. Tahapan yang pertama, kita harus mencari informasi dengan selektif. Pertama selektif itu Pak. Betul atau tidak permasalahan tersebut. Tahapan berikutnya, kita klarifikasikan tentang kebenaran kasus atau masalah tersebut. Setelah itu kita selesaikan kasus atau permasalahan secara bersama-sama. Jadi tidak ada penjadwalan khusus Tidak ada Pak. ya, Bu, ya? Iya, tidak ada. Mungkin Ibu Agnes ini ketika ada masalah langsung ngajak gitu ya Bu. Iya, begitu. Kan nggak mungkin kita juga nggak tahu ya Bu. Masuk Pak. ini minggu ini nanti ada pas kita jadwalnya nggak Ya, bisa ya, seperti tidak itu. dijadwal. Tidak apa ya yang kami inginkan itu tidak ada kasus. Tidak ada kasus, Begitu, betul. aman-aman saja. Iya. Jadi tidak dijadwalkan. Pak. Ya, Bu, tidak aja lah Bu ya. Tidak ada langsung diselesaikan. Oke, terima kasih Bu. Mungkin selanjutnya apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa ini Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ketika ada kasus-kasus yang membantu Ibu tentunya? Yang membantu kami dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah kami, yaitu dalam pengambilan keputusan untuk dilema etika tersebut. Tentunya banyak sekali yang membantu kami dalam penyelesaiannya Pak, yang mana salah satunya dari orang-orang yang tahu persis kejadian-kejadian yang tidak diketahui pada awalnya. Dari situlah kami dapat mengidentifikasi permasalahan, menganalisis permasalahan, sehingga kami punya modal dasar untuk mengambil langkah dalam tahap untuk menyelesaikan masalah yang ada. Luar biasa. Berarti memang Ibu harus aktif sekali ya Bu. Iya, betul. Apalagi ini kaitannya dengan permasalahan, contohnya ini dengan guru ya Bu. Jadi Ibu harus betul-betul tahu persis. Karena kan ini juga tentang juga ya Bu, ketika ada masalah seperti ini kan makanya terjadi masalah-masalah yang tentunya menjadi panjang karena informasi harus betul. Kemudian kita sudah Belum tahu. luar biasa itu. Iya, betul. Terima kasih Bu. Kemudian dari yang telah kita lakukan wawancara seperti yang Ibu sudah menyampaikan secara terbuka, apakah dengan apa yang kegiatan wawancara ini
pembelajaran apa ini Bu yang Ibu dapat dari pengalaman Ibu yang tentunya Ibu kan sudah berpengalaman dari anak sekolah gitu. Alhamdulillah. Sehingga ketika mengambil keputusan dilema etika ini kira-kira pembelajaran apa nih Bu yang tentunya penting bagi Ibu? Pengalaman yang dapat kami ambil saat mengambil keputusan dilema etika, tentunya kita harus ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati. Gitu, Pak, dalam mengambil setiap keputusan permasalahan. Utamanya sumber permasalahannya itu harus jelas. Ya, harus jelas terlebih dahulu. Bukan hanya sekedar ada cerita-cerita ya, begitu yang belum tentu valid bagi kami begitu. Karena ketika kita sudah mengambil langkah penyelesaian, tetapi masalah yang ada bukan hal yang fakta, begitu akan menimbulkan masalah baru nih Bu ini. Tentunya. Dalam hal ini pengujian setiap masalah yang ada harus benar dan tetap dilakukan. Kita sebagai orang tua di sekolah ini juga harus punya prinsip, yaitu berpikir berbasis rasa peduli, begitu Pak, sehingga konteks permasalahan dapat diselesaikan dengan kepuasan dari kedua belah pihak. Wah, luar biasa ini. Seperti itu Pak? Iya, luar biasa ini Bu sudah sampai pada case budget thinking ini sudah berpikir berbasis luar biasa, dan Ibu Agnes ini adalah seorang kepala sekolah yang tentunya sangat menginspirasi saya Bu. Mudah-mudahan nanti ke depan ketika kemudian saya ada kesempatan seperti itu nanti bisa mengimitasi apa yang sudah Ibu lakukan dalam rangka untuk mengambil itu. Terima kasih Bu atas waktunya, sekali lagi terima kasih, semoga Ibu selalu sehat ya, selalu diberi kemudahan dalam menjalankan tugas, tentunya Ibu selalu diberi kekuatan dalam melakukan kegiatan aktivitas sehari. Terima kasih Bu atas waktunya, sekali lagi semoga SDN Negeri Karangmojing semakin maju sesuai visinya. Terima kasih Bu, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hebat untuk calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Banyumas, dan alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah sampai pada modul yang 3 tentang konsep pembelajaran pengambilan keputusan dan alhamdulillah pada siang hari juga saya sudah sampai di SD Negeri 4 Karangmojing, dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Sama-sama. Bapak Saryoto SPD yang sudah memberikan waktu dalam kegiatan wawancara untuk konsep pengambilan keputusan. Sekali lagi terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas waktunya, dan ini tentunya berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari sebagai seorang pendidik, dan tentunya Bapak Kepala selaku pengatur manajemen, tentunya kita sudah terlepas dari banyak masalah nih Pak. Nah ini nanti ada beberapa pertanyaan terkait dengan permasalahan yang terkait kasus-kasus dilema etika atau jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan Pak terkait dengan kegiatan kami modul 3.1 di kegiatan demonstrasi. Begini Pak Kepala Sekolah, pertanyaan yang perlu kami sampaikan, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Tentunya kan di SD Negeri 4 Karangmojing ini tidak terlepas nih Pak dalam konteks permasalahan sehari-hari, banyak kasus permasalahan baik dengan murid maupun dengan guru. Begini Pak Armo, setiap ada permasalahan di sekolah biasanya kami kondisikan tentunya diselesaikan. Untuk permasalahan baik permasalahan anak, permasalahan guru yang selama kami selaku kepala sekolah ketahuinya, sumber masalah dalam kami mengidentifikasikan tidak hanya dari diri sendiri, tapi dari wali murid, guru-guru di sekolah itu.
Terus mengklarifikasi tidak hanya dari saya sendiri, wali murid, guru-guru itu sendiri. Setelah identifikasi, kemudian secepatnya kami menyelesaikan masalah. Oke, terima kasih Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama nih Pak pada untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, yang sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan. Terima kasih. Kami dalam menyelesaikan suatu masalah pasti dari kedua belah pihak yang bersangkutan kami hadirkan. Kemudian kami tanya permasalahannya bagaimana. Itu cara kami untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan duduk bersama, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam pengambilan keputusan saat menyelesaikan masalah tersebut. Tentunya dengan mengambil jalan terbaik bagaimana agar masalah yang dapat terselesaikan. Hal terpenting dalam menyelesaikan masalah adalah berpihak pada peserta. Kita harus berkolaborasi dengan pihak masyarakat, bahwa untuk menyelesaikan masalah kita harus berkolaborasi antara sekolah, guru, dan wali serta lingkungan masyarakat. Itulah yang kami sebut dengan pusat pendidikan. Luar biasa ini Pak Saryo ya. Apalagi ini kalau Pak Saryo ini kan selalu para sekolah juga untuk kegiatan kemasyarakatan aku juga nih Pak. Ya. Dan sekarang sebagai anggota BPD Pak. Nah tentunya ini juga ada pendekatan ketika ada masalah, kemudian lebih mendekatkan dengan lingkungan masyarakat sekitar. Ini tadi di awal juga Bapak menyampaikan tentunya dengan identifikasi tentang masalah, kemudian ketika ada masalah dengan guru atau dengan itu mereka dipanggil dan bersama gitu artinya, sehingga nanti ada keputusan yang baik. Terima kasih Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Kalau langkah-langkah yang kami lakukan adalah dengan identifikasi masalah yang bersangkutan atau yang bermasalah itu kita undang, kita hadirkan. Kemudian kita tanya ada permasalahannya, sehingga titik temu permasalahan ada sudah kita terima. Akhirnya kita bisa mudah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan demikian kita tidak ada yang dirugikan dengan penyelesaian masalah tersebut. Kemudian dalam menghadapi masalah kita, langkah preventif lebih utama daripada langkah kuratif. Kemudian layanan bimbingan secara khusus kepada siswa juga diperlukan, karena dengan adanya bimbingan secara khusus akan lebih efektif dibandingkan dengan layanan bimbingan secara masif. Nah, luar biasa ini. Berarti penerapan di SD Negeri 4 ini Bapak itu lebih menekankan pada langkah preventif ya Pak. Ya. Jadi sebelum ada masalah mestinya harus mengkondisikan suasana. Memang luar biasa ini, daripada tindakan kuratif ini ya kalau misalnya penyakit harus diobati ya kadang lama begitu ya. Dan alhamdulillah mungkin tentunya kalau di SD Negeri 4 Karangmojo ini jarang ada masalah ya Pak. Ya alhamdulillah selama saya di sini, kalau walaupun ada masalah sedikit tetap selalu bisa diatasi. Ya. Kalau masalah siswa biasa ya Pak, Biasa, karena ya namanya siswa banyak kan, ya nggak mungkin. di antara yang satu dengan yang satu. Luar biasa ini penerapan tentunya, termasuk tadi Bapak menyampaikan dengan bimbingan secara khusus. Memang di SD ini kan tidak ada guru BP yang khusus, yang tidak khusus ada, ya. ya. Sehingga guru kelas ini lebih spesifik adalah bimbingan secara khusus. Terima kasih Pak. Kemudian hal-hal apa ini Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ketika Bapak ada? Kalau hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, yaitu yang bersangkutan atau yang terdapat masalah dengan dilema etika kita panggil, sehingga di belakangnya nanti mereka yang bermasalah tidak ada yang dan saling menerima. Kemudian yang bermasalah setelah dilakukan mediasi merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Semua demi
kepentingan bersama, dan yang paling penting bahwa keputusan yang diambil tentunya berpihak kepada kebutuhan murid atau peserta. Luar biasa. Jadi ada mediasi nih Pak, dimediasikan, kemudian seperti apa jalan keluarnya sehingga nanti di situ tidak ada yang merasa berat, Iya, merasa iya. oke. Oke. Baik Pak, kemudian tentunya setelah Bapak ini adalah ada hal yang efektif. Hal-hal apa ini Pak yang selama ini merupakan tantangan nih Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak Saryoto ya sih Pak? Begitu. Tantangan-tantangan yang ada ini Oh, loh iya. Pak. Yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah kalau di FD kami tentunya tidak semua permasalahan dapat diputuskan 100%. Tidak dapat 100%. Kadang muncul kendala di mana kendala-kendala yang ada harus kita sikapi dengan sabar, hati yang dingin. Namun dalam hal ini tetap harus kita tindak lanjuti Ya, serta kita selesaikan agar hal tersebut tidak berbuntut panjang tentang kasus dilema etika tersebut. Untuk itu langkah pertama yang kita ambil adalah identifikasi masalah, kemudian kita datangi rumah yang bersangkutan dengan cara silaturahmi berubah sehingga permasalahan dapat terselesaikan secara kekeluargaan dengan Ya, jadi dengan pendekatan nih Pak, pendekatan didatangi rumahnya dan Iya. terusnya ambil silaturahmi ini ya, ini luar biasa ini. Ini ada nilainya bagi penggiat-penggiat masyarakat ini seperti Bapak ini Iya. sehingga konteks hubungan dengan masyarakat sudah tidak apa ya, tidak Iya. canggung lagi ya Pak ya, tidak biasa. Oke Pak, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal Pak tentunya ini ketika ada masalah atau Bapak ketika ada masalah itu langsung menyelesaikan di tempat atau kemudian untuk atau proses seperti apa ini yang biasanya Bapak jalankan pada saat itu? itu kalau jadwal saya kira sudah ada untuk penyelesaian permasalahan tersebut punya tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama kita harus mencari informasi dengan efektif atau tidak permasalahan tersebut. Tahapan berikutnya kita klarifikasi tentang kebenaran kasus atau masalah yang sedang dihadapi. Kemudian setelah itu kita selesaikan karena kasus atau permasalahan secara bersama. Jadi tidak ada penjadwalan khusus Pak. Tidak ada penjadwalan khusus. Berarti intinya insidentil aja ya Iya. Pak. Pada saat terjadi masalah kemudian Iya. Bapak segera Ketika terjadi permasalahan maka secara identifikasi secara insidentil begitu ya. Secara tidak terus menerus ya. tidak terus Jika ada permasalahan insidentil kan ya. gitu ya. Langsung aja lah ya. Langsung aja. Kita berupaya melakukan mediasi, kemudian segera melakukan tindak lanjut agar permasalahan atau kasus tidak berlanjut. Untuk guru kita mengambil timing yang tepat. Tentunya dengan tahapan-tahapan yang ada, bakal guru merupakan stakeholder sekolah dalam upaya memajukan keberhasilan siswa, maka harus sangat hati-hati sehingga kepentingan siswa dapat terakomodir dalam tahapan penyelesaian masalah. Contoh, ada guru yang bermasalah dengan wali, maka ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dengan hati-hati sehingga tidak ada yang tersinggung dari semua yang ada, sehingga semua dapat diselesaikan dengan Ya tentunya ini kan kalau misalnya ada kasus guru misalnya Ya. Pak, tentunya jangan sampai kemudian murid jadi terbengkelai gitu ya Pak. Berjalan. Nah ini faktor kehati-hatian yang Bapak terapkan luar biasa ya Pak Saryoto. Oke. Kemudian apakah ada seseorang nih Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini
mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang ada misalnya. Tentang pengambilan keputusan untuk Faktor-faktor apa yang membantu Bapak ini tentunya. dalam pengambilan keputusan untuk dilema ketika tersebut tentunya banyak sekali yang membantu kami dalam penyelesaian, yang mana salah satu dari orang-orang yang tahu persis dengan kejadian-kejadian yang tidak saya ketahui. Dari situlah kami dapat mengidentifikasi masalah, kemudian menganalisis masalah, sehingga kami punya modal dasar untuk mengambil langkah dalam tahap untuk menyelesaikan masalah yang ada. Luar biasa. Artinya intinya di sini banyak lah ya Pak untuk Ya, syarat-syarat atau faktor yang bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan ya Pak, sehingga dengan ada masalah itu langkah cepatnya adalah ide masalah. dan gini Pak, dari semua hal ini yang telah disampaikan dalam kegiatan ini Pak, termasuk Pak Saryo ini kan sudah senior nih Pak dan luar biasa sebagai kepala sekolah juga ini sudah berapa tahun, dan tentunya banyak hal-hal yang menjadi pengalaman Bapak. Nah kemudian dari kegiatan wawancara ini nih Pak, kemudian dari Pak Saryo sendiri yang sudah lama menjadi kepala sekolah, ini pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari tentunya pengalaman Bapak setelah atau ada kasus dalam saat pengambilan keputusan dilema etika Pak? Tentang pengalaman yang saya ambil saat mengambil keputusan dilema etika, tentunya kita harus berhati-hati Berhati-hati ya Pak. dalam mengambil setiap keputusan. Permasalahannya, utamanya sumber permasalahan harus jelas. Jelas dulu ya Pak. Itu bukan hanya sekedar cerita-cerita yang belum tentu valid. Kemudian karena ketika kita sudah mengambil langkah penyelesaian, tetapi masalah yang ada bukan hal fakta atau menimbulkan masalah yang dalam hal ini pengujian setiap masalah ada yang harus benar dan tepat dilakukan. Kita juga punya prinsip yaitu berpikir berbasis rasa peduli, sehingga konteks permasalahan dapat terselesaikan dengan kepuasan yang kedua belah pihak. Wah luar biasa ini Pak. Terima kasih sekali Pak Saryoto atas waktunya. Sama-sama. Lewat bincang-bincang pada hasil dari itu saya banyak masukan nih Pak. Pak Sama-sama. Saryoto yang sudah luar biasa ini termasuk inspirasi saya, dan tentunya dalam hal ini sudah sangat berpengalaman sebagai manajer atau kepala sekolah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini menjadi modal saya untuk Gitu. dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga ke Sama-sama. depan ketika ada masalah juga kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Amin. Sehingga tidak ada Amin. tidak ada keputusan itu kemudian nantinya tidak Sampai juga. Iya, terima setiap kasih. keputusan yang kita ambil tentunya harus bertanggung jawab. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Saryoto selalu Sama-sama. kepala Dinas Kebakaran Moji. Sama-sama. Salam sehat, salam sukses. Semoga SD4 Amin. maju Amin. sesuai dengan visi misinya. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Iya. kembali Pak Karmo. Iya. Mudah-mudahan tetap eksis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu TGP yang hebat, sampailah kita pada hasil terakhir wawancara. Bapak, setelah saya melakukan kegiatan wawancara dengan 3 kepala sekolah, yaitu yang pertama adalah dengan beliau Ibu Sujiati SPD, Kepala Dinas Kebakaran Moji. Yang kedua adalah Ibu Agnes, Kepala Dinas Kebakaran Moji, dan yang ketiga adalah Bapak Saryoto, Kepala Dinas Kebakaran Moji. Untuk analisis praktek pengambilan keputusan dilema etika tersebut, di antara para pemimpin yang saya wawancarai dan kaitan dengan pengetahuan tentang 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah kemudian. Bahwa secara umum hasil wawancara pada kasus dilema etika dengan 3 kepala sekolah
dengan konsep pengambilan dan pengujian keputusan sudah merujuk pada 4 paradigma, yaitu 3 prinsip dan 9 langkah. Walaupun kedua analisis prosentasenya masih sekitar 30%. Nah, ini karena tentang konsep dalam pengambilan keputusan. Kalau kita sesuaikan dengan konsep pengambilan dan pengujian keputusan, beliau para bapak ibu kepala sekolah memang mempelajari tentang hal ini. Kemudian untuk hasil berdasarkan beberapa pertanyaan dari ketiga kepala sekolah, beliau dari yang pertama adalah dari Ibu Kusdianti SPD, bahwa hal yang menarik adalah masalah dilema etika, permasalahan siswa, pelanggaran siswa serta permasalahan guru harus hati-hati sekali dalam mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan banyak nilai-nilai yang saling bertentangan, tetapi nilai-nilai yang diutamakan adalah harus tidak mengingkari atau tidak merugikan kedua belah pihak, serta keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Lebih khusus untuk pengambilan keputusan tentang masalah siswa harus diutamakan berpihak kepada siswa dengan melihat nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Ini lebih merujuk pada prinsip resolusi atau berpikir berbasis rasa peduli atau care basis thinking. Kemudian pada paradigma benar lawan benar ini sudah ada yang sudah masuk di kelas. Kemudian dari Ibu Agnes selaku kepala sekolah dari Karangmukti, hal yang menarik dari Ibu Agnes bahwa kita harus memanusiakan manusia pada saat pengambilan keputusan, bahwa tugas utama seorang pendidik adalah menuntut dan mengembangkan minat siswa. Tidak mungkin semua siswa berperilaku baik. Dalam hal ini tugas kita hadir sebagai pembimbing bukan sebagai penghukum. Ini luar biasa inspirasi yang saya dapatkan dari itu. Kemudian dari Bapak Saryoto SPD, beliau kepala sekolah dan negeri Karangmukti, bahwa untuk menumbuhkan budi pekerti dibutuhkan kerjasama serta kolaborasi antara sekolah, guru, wali murid serta lingkungan masyarakat. Itulah yang disebut sebagai tripusat pendidikan. Sehingga dalam menghadapi permasalahan siswa, langkah preventif lebih utama pada langkah kuratif. Ini menurut Pak Saryo ini bahwa pencegahan itu lebih penting daripada mengobati. Kemudian proses pelayanan bimbingan secara khusus kepada siswa yang diperlukan karena akan lebih efektif dibandingkan dengan layanan bimbingan secara klasikal. Tentunya karena di SD sendiri ini tidak ada guru BP atau BK secara khusus, maka yang memberikan bimbingan ini lebih. Sehingga dengan demikian langkah efektifnya adalah kita harus melakukan bimbingan secara khusus kepada siswa, bukan secara bersama-sama. Kemudian lebih khusus untuk pengambilan keputusan tentang masalah siswa harus diutamakan berpihak kepada siswa dengan melihat nilai-nilai kebajikan individual. Ini tentunya juga sudah merujuk pada langkah-langkah tentang konsep pengambilan keputusan. Bapak Ibu guru CKP yang hebat, pertanyaan yang masih mengganjal adalah berdasarkan hasil wawancara dari ketiga kepala sekolah, yaitu bagaimana untuk menguji keputusan-keputusan yang sudah dibuat, apakah dengan menggunakan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji komunikasi, uji panutan. Karena secara langsung hasil-hasil uji tersebut berhubungan dengan 3 prinsip, yaitu N-based thinking, rule-based thinking, dan care. Kemudian persamaan hasil wawancara, setelah saya mewawancarai ketiga kepala sekolah, bahwa pengambilan keputusan harus berpihak kepada murid, harus memperhatikan nilai-nilai universal seperti keadilan, rasa kasih sayang, dan seterusnya. Dan setiap keputusan tentunya tidak merugikan kedua belah pihak serta dapat dipertanggungjawabkan. Jika terdapat masalah dengan siswa, harus dapat berkolaborasi antara kepala sekolah, guru, wali murid, siswa, serta lingkungan sekolah, dalam hal ini adalah masyarakat, sehingga keputusan yang diambil dapat sesuai dengan harapan. Perbedaan hasil wawancara. Pengambilan keputusan yang diambil oleh Ibu Kusdianti dan Pak Saryoto di sini adalah berkolaborasi dengan masyarakat, karena beliau dekat dengan kegiatan kemasyarakatan, sehingga ketika ada masalah akan cepat terselesaikan terkait adanya kerjasama dengan masyarakat. Kemudian perbedaan yang dari Kepala SD Negeri 3 Karangmukti adalah bahwa pengambilan keputusan yang diambil oleh Ibu Agnes adalah berkolaborasi dengan warga sekolah, yaitu antara guru dan siswa.
dengan prinsip memanusiakan manusia. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ibu Agnes selaku Kepala SD Negeri 3 Karangmuncing lebih merujuk pada konsep pengambilan dan pengujian keputusan dan masuk pada ranah prinsip resolusi, yaitu care based thinking. Analisis dari pertanyaan, analisis dan refleksi atas hasil wawancara. Apa rencana ke depan dari pemimpin dalam menghadapi pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka dapat mengukur efektivitas saat pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan dalam menjalani atau dalam pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara kolaboratif dengan semua komunitas sekolah, dan dalam pengambilan keputusan harus memanusiakan manusia. Kemudian pengambilan keputusan harus melibatkan keluarga, orang tua, dan masyarakat sesuai dengan keputusan seperti apa yang telah disampaikan oleh Dirjen SPD dan Bapak Saryo SPD, dapat dilihat pada siswa yang mengalami masalah menjadi lebih baik, dan kemudian siswa tersebut bisa kembali kepada kelompoknya. Bahwa pengambilan keputusan secara preventif dan kolaboratif akan lebih baik daripada kita melakukan tindakan kuratif pada masalah yang ada. Kegiatan bimbingan secara khusus akan lebih efektif dibandingkan dengan pembimbingan yang dilakukan secara pasif. Selanjutnya, analisis berikutnya, bagaimana saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan di dua Karangmuncing pada guru saya dan kolega guru lain, dan kapan saya akan menerapkannya. Cara saya menerapkan pengambilan keputusan dilematika pada lingkungan SD Negeri 2 Karangmuncing adalah tentunya saya harus dapat mengamati kondisi permasalahan yang ada di lingkungan, maksudnya permasalahan yang ada di lingkungan apakah termasuk dilema etika atau bukan. Yang kedua, saya akan identifikasi nilai-nilai kebijakan yang saling bertentangan, misalnya jangka pendek dengan jangka panjang. Yang ketiga, saya akan menentukan siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Yang keempat, saya akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan yang ada. Kemudian yang kelima, saya akan melakukan uji coba dengan menerapkan uji legal, uji regulasi, uji fungsi, dan uji. Yang keenam, saya akan melakukan pengujian benar lawan benar. Kemudian saya akan melakukan prinsip resolusi dan melakukan investigasi opsi dilema. Apakah di situ ada tindakan atau hal yang kreatif. Kemudian membuat keputusan, melakukan undang membuat keputusan, dan demikian. Semoga sebagai pemimpin masa depan, ketika kita dihadapkan dengan permasalahan yang ada, tentunya kita akan bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik. Maka ke depan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita, sebaiknya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan pengujian jawab berdasarkan nilai yang ada, sehingga pada saat pengambilan keputusan tentunya sesuai dengan konsep pengambilan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara martabat, secara moral, dan tentunya berpihak pada kepentingan peserta. Demikian Bapak Ibu Guru CGP yang hebat, semoga kita selalu diberi kekuatan untuk dapat menjalankan tugas-tugas dengan baik sebagai seorang pendidik. Salam bahagia, salam sehat, salam guru bergerak Indonesia Maju. Salam